Tuhan seringkali mengatakan kepada dalam firman-Nya Bapak Ibu untuk kita harus waspada dan berjaga-jaga. Mengapa Bapak Ibu? Karena keadaan-keadaan sekarang Bapak Ibu, kita sedang memasuki kembali mereview ataupun nostalgia. Bukan juga dikatakan nostalgia, tetapi ini masa-masa di mana kita sedang memasuki masa-masa zaman Nuh. Bapak Ibu ingat masa-masa zaman Nuh? Tanda-tanda kedatangan anak manusia, tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu juga digambarkan di dalam zaman Nuh, Bapak Ibu. Coba lihat di situ Pak, amal dalam Matius juga ada Bapak Ibu, Matius 24. Tapi di situ dalam Lukas pasal yang ke-17, itu dia. Lukas 17 ayat 26 sampai 27 Bapak Ibu dikatakan di situ. Dan sama seperti terjadi pada zamanmu, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ya, ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Saudara, saya mau katakan Tuhan Yesus datang, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi masa-masa ini Bapak Ibu sedang berlaku sekarang. Bapak Ibu tahu Nuh waktu itu disuruh Tuhan bangun bahtera waktu usianya yang ke 500 tahun. Opa-opa, kakek-kakek disuruh Tuhan ulah bahtera. Dan selesai Bapak Ibu, pada waktu itu bahteranya selesai itu pada usia yang ke 600 tahun. 100 tahun lamanya Nuh dan keluarganya. Nuh istri, 3 anak dan 3 menantu Bapak Ibu, 8 orang dia Bapak Ibu, ya, membangun sebuah bahtera yang sangat besar, ya, dengan alat-alat primitif, bukan alat-alat kayak kita sekarang. Alat-alat primitif Bapak Ibu, ya, itu membutuhkan waktu 100 tahun. Apakah 100 tahun itu mereka hanya fokus membangun bahtera? Tidak. 100 tahun itu Bapak Ibu, Nuh juga Bapak Ibu, bukan hanya mereka membangun bahtera, tetapi dia memberitakan Injil. Dia mengatakan bahwa bertobatlah, bersiap-siaplah, berjaga-jagalah, bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah, Tuhan akan mendatangkan hukuman untuk kita. Maka kita harus betul-betul berbalik kepada jalan Tuhan. Bapak Ibu, 100 tahun lamanya. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ataupun apa yang dikisahkan di situ? Mereka tidak pernah dengar. Mereka memalingkan telinga mereka kepada kebenaran. Mereka lebihnya dengan dongeng-dongeng. Kata firman Tuhan dalam 2 Timotius juga, pasalnya yang ke-4. Maka saudaraku, gambaran kisah Nuh itu Bapak Ibu adalah gambaran juga kita sekarang, di mana kami hamba-hamba Tuhan ditugaskan seperti Nuh untuk membangun sebuah bahtera untuk keselamatan umat-umatnya yang percaya kepadanya. Barang siapa yang masuk ke dalam bahtera, dia akan selamat. Ada amin. Berikan kemuliaan dong untuk Yesus. Ya, maka kita harus berjaga-jaga. Saat ini hamba-hamba Tuhan semua Bapak Ibu sedang membangun bahtera, mempersiapkan untuk bahtera itu supaya dimasuki oleh setiap umat-umat Tuhan yang benar-benar percaya akan suara Tuhan. Ya. Bahkan dalam kisah Lot pun juga demikian, dalam ayat 28-29 dalam Lukas 17 ini. Bapak Ibu tahu kisah Lot, Bapak Ibu, bagaimana kisahnya begitu sangat luar biasa. Orang-orang di Sodom dan Gomora Bapak Ibu terlalu jahat. Terlalu jahat Bapak Ibu. Ya. Ya, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan, minum, mereka membeli, menjual, menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan berang dari langit dan membinasakan mereka semua. Oleh karena apa? Kejahatan mereka. Hanya Lot dan keluarganya diselamatkan. Tetapi oleh karena istri Lot tidak percaya apa kata Tuhan, dia menoleh ke belakang dan dia juga dihukum Tuhan. Ini dia Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, masa-masa sekarang betul kita mempersiapkan segala sesuatu Bapak Ibu, seperti dalam firman Tuhan Pak Gembala dalam ibadah rumah tangga Jumat yang lalu. Kita memang saat ini sedang mempersiapkan aset-aset kita, ya, aset-aset kita di bumi ini, ya, tanah, rumah, apapun itu untuk anak cucu kita, menantu yang akan datang. Tapi jangan lupa Pak Gembala tegaskan kembali,
Jangan lupa kita mempersiapkan aset kita di dunia ini hanya sementara, ini akan musnah. Aset kita yang berharga itu disediakan Bapak Ibu di sorga. Ada amin. Jangan kita sibuk-sibuk saja membangun aset kita di bumi ini, sedangkan aset kita di sorga Bapak Ibu kita tidak bangun, kita tidak siapkan. Amin. Harus siapkan asetmu di sorga Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Imanmu, keteladanan hidupmu, kesalehan hidupmu, kesucian hidupmu, hidupmu yang selalu dalam kebenaran, itulah asetmu Bapak Ibu. Ada amin. Untuk membangun rumahmu di surga. Dan tiba saatnya ketika Tuhan panggil Bapak Ibu, kita sudah siapkan aset kita. Itu dia Bapak Ibu. Ya, maka mari Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, Pak Gembala juga demikian. Pak Gembala mempersiapkan aset untuk anak-anak Pak Gembala, mungkin untuk Matthew, untuk keluarga. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa juga kita harus membangun aset kita di surga. Ya, maka saat ini Bapak Ibu, dalam firman Tuhan kita dalam bulan 9, mungkin bulan 10, karena kita akan membahas tentang kebijakan moral Bapak Ibu, masa-masa di akhir zaman, manusia-manusia yang hidup dalam moral-moral yang buruk, ya. Dan minggu lalu kita sudah belajar orang-orang atau moral-moral yang buruk Bapak Ibu, manusia-manusia di akhir zaman, kelakuan yang buruk yaitu adalah egois dan serakah. Mereka mencintai dirinya sendiri, mereka menjadi hamba uang. Dan sekarang kita lanjut dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua. Yuk kita sama ayat 1 dulu. Yuk ayat 1 kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Ayat yang kedua Pak. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nanti seterusnya kita akan bahas itu sampai ayat yang kelima. Nah, saudara, kemarin kita sudah belajar tentang manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sekarang kita belajar mereka akan membual, menyombongkan diri, dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mulai dari membual Bapak Ibu. Ini salah satu ciri-cirinya. Saudara, Pak Gembala membahas ini Bapak Ibu bukan berarti bahwa kita sama seperti mereka. Jangan, ini jaga-jaga. Kita harus jangan sampai seperti hal seperti ini. Kita berjaga-jaga Bapak Ibu. Sama seperti ketika kisah Nuh. Nuh memberitakan Injil, Nuh memberitakan tentang masa-masa yang akan datang Bapak Ibu, supaya kita semua bisa masuk dalam bahtera Tuhan dan kita bisa selamat Bapak Ibu. Itu dia. Maka hari ini kita akan belajar tentang membual. Membual itu Bapak Ibu dasarnya, Bapak Ibu kata dasarnya itu katanya itu bahasanya alazon. Apa itu alazon Bapak Ibu? Alazon Bapak Ibu artinya Bapak Ibu namanya membual ya. Apa nih membual? Itu omongnya terlalu besar, omong bakar. Ia kalau berkisah Bapak Ibu banyak kuah. Ya alazon. Ibarat bahasa kita tuh tong kosong nyari bunyinya. Yang membual Bapak Ibu. Ibarat macam itu Bapak Ibu, seringkah kita alami ketika datang sales obat, sales apa namanya yang untuk purgasti palagan. Kami kena tipu gitu lah. 500.000 melayak. Hai, dua tinggi. Woi, kayak ngomong dengan caranya upah ini apa? Yang secontoh dia buka tabung kasih, dia ganti, dia nih. Pak kali kalau diberikan gitu, dia ada meledak apa? Pagi ini hanya apa sih patuh bangga mata. Ini tangannya lama pak, ini bangga gitu sudah. Tahu-tahu ada sampai sebulan ya. Hai. Apa ya? Ganti nih. Kalau mulai tua ganti nih. Nggak sampai sebulan. Udah. Ya tadi ya Bapak Ibu. Maka hati-hati. Bahkan juga Bapak Ibu kata alazon ini membual ini juga itu memang bebulak ya bahasanya ya, bohong ya, tidak punya dasar.
Tetapi ini ada sesuatu yang memang betul kejadian, tetapi terlalu dilebih-lebihkan, terlalu dibanggakan, dan tidak melibatkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Itu dia. Maka Bapak Ibu, alazon ini Bapak Ibu sebuah pembualan, sebuah kata-kata yang memang dia membicarakan itu memang betul ada dasarnya, betul itu ada buktinya. Tetapi saudara, ia tidak melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu dalam kitab Yakobus 4 ayat 13, di situ bagaimana Tuhan memberitakan bahwa kita punya rencana ini itu, ya. Tetapi kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi pada esok harinya. Ya, makanya firman Tuhan bilang, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kita punya rencana ini, itu, tapi kita tidak bilang Bapak Ibu kalau bukan Tuhan yang menghendaki Bapak Ibu, itu artinya Bapak Ibu sama halnya kita membual. Ya, kita membual Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu, jangan salahkan Tuhan, jangan marah sama Tuhan ketika apa yang kita rencanakan tidak sesuai, tidak berjalan dengan baik, karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Maka saudara, ketika Tuhan izinkan, Tuhan hancurkan itu, maka jangan salahkan Tuhan. Karena kita tidak libatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita lakukan. Ya, itu membual Bapak Ibu, sedangkan menyembuhkan diri sama. Membual dengan menyembuhkan diri Bapak Ibu ini hampir sama Bapak Ibu, dia punya arti. Tapi dia punya katanya beda, huperpanoi. Itu dalam arti huperpanoi Bapak Ibu, dia melebih-lebihkan sesuatu. Huperpanoi Bapak Ibu, kalau kita belajar bahasa Indonesia pada zaman SD sekarang Bapak Ibu kelas 5 kalau tidak salah bahasa Indonesia, itu ada majas namanya. Majas itu namanya majas hiperbola. Hiperbola itu Bapak Ibu artinya sebuah kata-kata yang melebih-lebihkan sesuatu. Ya, itu dia. Itu orang sombong Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hati. Jangan Bapak Ibu sampai kita menjadi orang pembual, jangan sampai kita menjadi orang sombong. Ciri-cirinya gimana Pak Gembala? Oh banyak. Kesombongan ini Bapak Ibu memang nggak kelihatan, tapi jelas Bapak Ibu. Contohnya begini Bapak Ibu, seperti kita menganggap kita lebih bangga dari paman. Itu sombong Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat kisah kita tentang doa orang Farisi dengan doa memungut cukai dalam Lukas kalau tidak salah tuh. Lukas berapa ya? Lukas 18. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Coba Bang baca Bang. Lukas 18 ayat 9. Nah itu. Lukas 18 ayat 9. Ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Nah ini kan ciri orang sombong nih. Yesus bilang apa? Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ah itu dia doa. Apa kata Farisi ayat 11? Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Lalu bukan perampok, bukan orang lain, iya. bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Iya. Terus Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Iya. Apa kata pemungut cukai? Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Iya. Saudara lihat Bapak Ibu dalam dua orang yang berdoa, isi doanya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan orang Farisi ini baik nggak? Bahkan ada Bapak Ibu ayat 12 itu Bapak Ibu. Bahkan dia punya cara. Dia tidak merampok, dia tidak seperti pemungut cukai. Coba dia kembali ke ayat 12 Pak. Kembali ke ayat 12 tadi. Apa doanya orang Farisi Bapak Ibu?
Nah itu dia. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku gak sama dengan dia. Aku bukan perampok, aku bukan penjahat, aku bukan pezina, aku bukan seperti pemungut cukai yang merampas hak orang. Aku kasih persepuluhan, aku rajin sembahyang, aku rajin berdoa, aku tidak ada kalah apa untuk ini, aku tidak ada kalah apa untuk gereja. Bagaimana kira-kira? Bagaimana perbuatan dia? Bangga Bapak Ibu, bangga. Tetapi Bapak Ibu, dengan cara dia mengatakan demikian, aku tidak seperti dia, merendahkan orang Bapak Ibu. Itulah ciri-ciri orang sombong Bapak Ibu. Bukan hanya itu, seringkali Bapak Ibu, seringkali atau kadang-kala, dan semoga tidak terjadi dalam kehidupan kita, kita mantopangan kena musibah, kita mantopangan kena masalah, entah musibah apa, Anda tahu lah, entah kebakaran kah, jatuh kah, apalah. Lalu kita mantau, kita mudah, gara-gara ia terlalu masifnya, gara-gara ia terlalu apa ya. Betul? Saudara, Tuhan bilang dalam Matius 7, unang mato balok di mata mato selupa di mata saudaramu, tapi balok di matamu, nada kau pantau. Unang mato kesalahan seni di pangan, tapi kesalahan kita yang lebih bakal kita nada mantau. Nah itu Tuhan. Dalam Matius 7 Bapak Ibu, ayat 1-5. Maka hati-hati Bapak Ibu, ya. Ada juga Bapak Ibu orang sombong seperti ini. Ia selalu melitik tangan, ia selalu melitik. Ia ada bakal aku. Ya apa yang harus itu. Ia mah ya hai. Tapi ia ada kalah oleh onso. Maka kita Bapak Ibu hati-hati. Sangat jelas Bapak Ibu itu kesombongan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mas Tuhan itu jelas. Orang sombong, orang tinggi hati itu mendahului kehancuran, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Jelas. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang-orang sombong. Karena Tuhan akan hancurkan Bapak Ibu. Tuhan akan hancurkan. Dia gak pilih siapapun, engkau mau jabatan apapun, engkau mau hal apapun, dia akan hancurkan kalau kita sombong. Tetapi kalau kita rendah hati, apa yang saya miliki, jabatan, prestasi, kekayaan, segala sesuatu yang saya dapatkan saat ini, itu semua karena Tuhan. Tuhan akan lebih memberkati kita semua. Ada amin Bapak Ibu. Maka sadar diri Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi sombong. Itu yang pertama. Membual dan menyembuhkan diri. Lanjut. Memfitnah. Ini dia. Memfitnah Bapak Ibu, dari kata dasarnya itu blasphemoi. Blasphemoi itu artinya apa Pak Gembala? Artinya itu dia mengucapkan kata-kata negatif tetapi terlalu kasar. Sangat kasar Bapak Ibu. Dia lebih ke arah menghina, lebih ke arah menghujat, lebih ke arah mengutuk. Nah itu dia. Bukan hanya fitnah Bapak Ibu, ya. Nah saudara, saya mau katakan berkata-kata negatif kepada seseorang itu ada tingkatannya sih saya bilangnya, kalau saya renungkan ya, tetapi itu juga tetap tidak baik, itu dosa. Kayak contohnya, kalau berkata negatif kepada seseorang yang halus lah, ibaratnya seperti kata majas Bapak Ibu ya. Seperti pelajaran BI, majas ada namanya majas ironi, ada majas sarkasme. Konatif kalau nggak salah. Majas ironi itu dia ada halus. Dia nyindir pangan, dia nyindir tapi halus, tapi nyakitin kamu. Itu Bapak Ibu. Contohnya, ini ya yang halus ya. Woi, bagaimana kau nyanyi kau? Wih, nyanyi nih ngakak. Iko yang dibangga kau, tapi lebih bangga mana? Mana kau nyanyi? Lebih bangga mana? Diangkat-angkat, bangga-bangga, tahu dijatuhkan sekali, ngaku, ada pepode. Iya Bapak Ibu, ya. Itu namanya blasphemoi Bapak Ibu, ya. Ada juga yang sedang, dia punya tingkatan kata-kata negatif sedang, seperti gosip,
ya, dusta. Kita tahu kebenaran tapi kita membelokkan kebenaran. Kita tahu tentang si A, ya, banarnya hal ini seperti ini. Tapi karena kita tidak suka dengan dia, kita mengesahkan halnya yang bukan kebenarannya. Itu dia, itu dusta, itu fitnah, itu hal yang sedang. Tetapi yang lebih parah, yang lebih kasar Bapak Ibu, kata-kata negatif adalah kita sumpah serapah, kita ngutuk, kita mujat. Itu dia Bapak Ibu, ya, kita mujat pangan, kita ngutuk pangan. Maka Bapak Ibu, sadar nggak kita, saudara? Kita sadar nggak dalam kehidupan kita pernah punya kawan? Kita pernah punya kawan, entah punya tetangga ataupun punya saudara, baga depan kita kok. Saja baga, baik, sopan, mama, baga, nyanyi. Tapi pas dia di belakang kita, ia berkisah kita jauh bapak ya. Kalau apa yang kita ingin menemukan hal yang pernah kita menemukan hal seperti itu? Kita dikisah pangan di belakang kita, Bapak Ibu, kalah, atau mungkin kita yang menjadi pelaku. Maka Bapak Ibu hati-hati. Maka Bapak Ibu percaya atau tidak, ini baru kemarin terjadi di sekolah saya. Ini hari Minggu bagaimana ada berbohong. Kami ada berkisah di sekolah Bapak Ibu, di guru-guru tentang jemaat kita, jemaat Tuhan di pos ini Bapak Ibu, bagaimana cungi jempol. Kami berkisah tentang hamba-hamba Tuhan, ya. Kami berkisah tentang hamba-hamba Tuhan di rumah gereja di Tanah Pino. Kami berkisah itu apa ini gereja si A tuh setia banget hamba Tuhan dia kok. Kami berkisah dia. Lalu kemudian saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena punya jemaat Tuhan, jemaatnya Tuhan di Posit. Apa yang menjadi ucapan seluruh bagaimana jemaat Posit itu, jemaat Tuhan di Posit itu, nada kalah kisah musir kepala. Nada kalah sih, kuningan. Entah pernah apa yang ada, atau mungkin ia yang mundur diri. Ya. Tapi Bapak Ibu bagaimana sampai tanya sama Pak Samson? Bagaimana sampai muda? Aku berkisah kepangan asal berdosa aku naruh. Serius Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu kita berkisah ya, bukan berarti kita ibaratnya kita memfitnah, enggak. Itu menjadi pembelajaran buat kita. Amin Bapak Ibu. Menjadi pembelajaran buat kita. Maka beda dengan fitnah Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu karena memang Tuhan ciptakan kita, mulut kita ini, hati-hati Bapak Ibu. Tuhan ciptakan mulut kita ini bisa mengeluarkan kutuk, bisa mengeluarkan berkat. Dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9, 10. Coba Pak, di situ. Tuhan bilang begitu. Dalam firman Tuhan apa? Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 baca Bang. Nah, itu dia. Dengan lidah kita memuji Tuhan, ya, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Iya, nggak boleh Bapak Ibu. Dalam gereja kita memuji-muji Tuhan, ketika keluar dari pintu gereja kita mentuk pangan. Oh bahaya Bapak Ibu, nggak boleh. Kata firman Tuhan, hal demikian tidak boleh terjadi. Jangan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan ya, percaya atau tidak, suka atau tidak, kehidupan kita saat ini, apa yang terjadi dengan kita sekarang, entah keluarga kita ataupun keadaan pekerjaan, keadaan apapun, itu besar pengaruhnya dari apa yang kita katakan terhadap diri sendiri dan apa yang kita katakan terhadap orang lain di masa yang lampau. Itu pengaruhnya besar, saudara. Kita nggak tahu Bapak Ibu, kita nggak tahu pangan itu, entah nanti ke depannya kita akan mengalami hal yang sama. Serius. Maka hati-hati gunakan kata-kata kita Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan Bapak Ibu, kisah tentang berkat dan kutuk, ucapan berkat dan kutuk dalam perjanjian lama itu karena betul-betul itu terjadi. Kata-kata berkat jadi bahkan dari kata-kata kutuk, kata-kata sumpah serapah Bapak Ibu. Ini kisah Bapak Ibu tentang hamba Tuhan yang namanya Elisa. Itu dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-2 ayat 23 sampai 24. Ini kisahnya Bapak Ibu.
Elisa ngutuk kawan biak Bapak Ibu. Ngapa yang ngutuk? Bapak Ibu baca. Elisa pergi dari sana ke Betel. Ke Betel Bapak Ibu, dan saat itu dia sedang mendaki. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, kawan biak Bapak Ibu. Lalu mencemoohkan dia, menghujat. Nah ini dia Bapak Ibu, kata-kata kasar nih Bapak Ibu. Serta berseru kepadanya, naiklah botak. Ayat 24 apa yang terjadi? Karena Elisa orang botak Bapak Ibu. Ya, 24, apa kata firman Tuhan? Ayat 24 Pak. 1, 2. Dua aja ayat 2 tadi. Apa kata-kata situ? 24. Tuhan bilang Bapak Ibu, lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikatakan apa? Dikutuknyalah mereka dengan nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. 42 orang anak, saudara. Ngeri ya? Apakah hamba Tuhan boleh mengutuk? Elisa punya contoh nih. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan, Elisa mengutuk Bapak Ibu bukan hanya ketika mereka datang mengutuk begitu, mereka mencemoohkan Elisa. Itu hanya sekali, berkali-kali Bapak Ibu kalau analisa saya. Itu berkali-kali mereka mencemoohkan hamba Tuhan. Maka hati-hati saudaraku, jangan sampai kita mencemoohkan seorang hamba Tuhan, apalagi yang namanya mengusir hamba Tuhan. Amin. Saya bukan membela diri. Hamba Tuhan ini Bapak Ibu kami yang diurapi Bapak Ibu. Kami betul-betul ditugaskan khusus. Kesalahan kami sama umat itu, tanggungan kami itu sama Tuhan. Serius. Tuhan yang hukum kami. Ya, maka saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hati Bapak Ibu. Ini terjadi Bapak Ibu. Pak Gembala kisahkan ya. Kalau nggak salah Pak Gembala pernah kisahkan di sini. Tahun 2010 Bapak Ibu, Pak Gembala dengan kawan Pak Gembala naik motor. Kami waktu itu masih sekolah di teologi di Anjungan. Kami naik motor. Saya bawa motor waktu itu Bapak Ibu. Saya antar kawan saya ini ke tempat pelayanan. Dia jalan agak dulu. Pas Pak Gembala baru-baru panen lah. Baru-baru panen main motor. Baru-baru panen Bapak Ibu, Pak Gembala kuliah baru-baru panen main motor. Karena Pak Gembala belajar main motor di Libang waktu itu tahun 2010, 2011 lah. Kalau nggak salah situ ya. Pak Gembala main motor, main kawan Bapak Ibu, dia jalan agak nurun sedikit, lalu pas dia belok nanjak. Nah itu dia. Jadi namanya kita yang baru-baru belajar, dia pas nurun, pas belok, kan agak melintas, agak lewat, kan? Nada ubah jalurnya, jalur kibak. Dia agak ke tengah. Kalau pas belok karena baru-baru belajar, Pak. Baru-baru bisa naik motor jauh, Pak. Jalan aspal, jalan polos. Di agak nate ya, ada seorang bapak dengan satu motor yang baru buka plastik kayaknya, baru buka buku. Pas lah aku belok, lalu tersenggol lah motornya Bapak Ibu, tersenggol. Mungkin kenapa tuh tersenggol, dia terjatuh. Kami pun laki kami nanti jatuh, sentuh yang jatuh. Kami stop motor. Ia jatuh, ia was. Kami dari belakang, Pak, maafkan kami Pak, kami akan tanggung jawab. Ia ngadap, ia balik belakang, ia hantam kami, ada hantam. Kawanku belum molong dari belakang itu, dia nyeng. Sambil macam yang udah pendeta baka dalam bahasa akhir itu bodoh, bongang. Saya penginjil baka, artinya penginjil bongang. Kami semua minta maaf Bapak Ibu. Orang-orang mantau aja Bapak Ibu. Ya, satu ketika saudara Ninga kisah karena ada bang tingkat kami, dia pelayanan di situ. Dia pelayanan dan kejadian dia waktu pas nak motong, entah motong kayu apa motong apa ya di hutan, dia motong bambu langsung hantam ke mata yang.
Asli. Sampai ia podi, ia suang orang kami dua. Pas ia hanya bertemu dengan aku. Tapi gara-gara aku dia agak kemulung, entah mungkin lagi agak-agak biak entah apalah. Ia bertemu aku pun golak. Karena dia apa? Aku pun golak Bapak Ibu. Aja golak Bapak Ibu. Kan udah jantan. Golak apa-apa kita nggak ngantar ke kampus tuh. Pas kami nangkap pelayanan Bapak Ibu, kami nangkap pelayanan weekend Sabtu Minggu. Aku pun golak Bapak Ibu. Ia datang minta maaf. Iya. Aku hanya iya. Au. Biar lah. Langsung kabur aku. Aja golak memang aku Bapak Ibu. Tapi dari itu Bapak Ibu, dia matinya mengenaskan sih. Meninggalnya mengenaskan, tapi kami sudah mengampuni. Dan mungkin abang tingkat kami yang pelayan di situ sudah berdoa, sudah minta ampun sama Tuhan, dia sudah minta ampun. Dan Pak Gembala berharap beliau sudah diampuni Tuhan dan masuk surga pastinya. Yang dari kisah ini Bapak Ibu, Pak Gembala mau kita tegaskan bahwa hati-hati. Ya, seperti yang dikatakan Elisa Bapak Ibu, dia mengutuk anak-anak ini. Bukan sekali anak-anak ini mencemohkan nama Tuhan, tetapi mungkin sudah berkali-kali. Maka Elisa mengutuk anak-anak ini. Mungkin yang pertama dia sudah tegur, jangan begitu sama hamba Tuhan, tidak boleh. Karena Elisa kan lagi pelayanan. Tahu-tahu datang anak-anak, naiklah botak. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, maka Pak Gembala tidak katakan bahwa hati-hati dengan Pak Gembala, enggak. Hargai kami sebagai hamba Tuhan, karena itu utusan Allah. Kita tidak menghormati hamba Tuhan siapapun dia, maka kita juga tidak menghormati Tuhan. Nah, sebagai perenungan kita, kesimpulan kita terakhir hari ini dalam khotbah ini Bapak Ibu, renungkan baik-baik tentang memfitnah, kata-kata kasar. Saudara, saya mau katakan, karena Pak Gembala sudah lihat buktinya. Dan Pak Gembala tidak akan modal siapa Bapak Ibu, mungkin kita bisa tahu siapa. Tapi Bapak Ibu, dari situ kita bisa tahu Bapak Ibu begini. Orang-orang yang hari-harinya, Bapak Ibu camkan baik-baik ya, Pak Gembala kata ini ya. Orang-orang yang hari-harinya mengucapkan kata-kata berkat dalam hidupnya, maka Bapak Ibu, berkat itu akan datang dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan pekerjaannya setiap hari. Tetapi siapapun dia, siapapun kita yang hari-harinya suka ngata kepangan, suka ngatai kepangan, suka menyumpah serapah, suka mengata-kata kotor dengan orang lain, dengan anak sendiri, dengan siapa saja, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kutuk itu akan datang dalam kehidupan rumah tangga kita. Camkan ini baik-baik Bapak Ibu. Maka hati-hatilah dalam kata-kata. Meskipun lidah ini kecil, Bapak Ibu, dalam Yakobus 3, dia punya kuasa yang sangat besar. Maka dalam kata kitab Amsal 18 ayat 21, ya, lidah, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Ya, itu dia. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang pemfitnah. Jangan. Ya. Supaya kita diberkati, maka keluarkanlah kata-kata berkat itu dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari maka berkat itu akan datang dalam kehidupan kita. Jangan kata-kata kutuk Bapak Ibu. Jangan sama sekali. Karena nanti juga kutuk itu akan datang dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Biarlah kiranya dua hal ini memberkati kita, mengarungi setiap kehidupan kita dalam sepekan ini. Minggu depan kita akan lanjut lagi.